Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewangga Iki Putra Setiawan dengan NIM 230605110023. Di sini saya akan mempresentasikan resume paper yang berjudul Temporal Analysis of Land Use and Land Cover Change in Vizianagaram District, Andhra Pradesh, India, using remote sensing and GIS techniques. Paper ini ditulis oleh Yendra Padmini M, Srinivasa Rao, dan Gara Raja Rao, serta diterbitkan pada jurnal Geoplanning, Journal of Geomatics and Planning, volume 10, nomor 1, tahun 2023. Secara umum, paper ini membahas analisis perubahan penggunaan dan tutupan lahan atau land use and land cover change yang disingkat LULCC pada wilayah Vizianagaram District di Andhra Pradesh, India. Penelitian ini menggunakan data remote sensing berupa citra satelit dan memanfaatkan GIS untuk melakukan pemetaan serta analisis perubahan spasial dari tahun 2017 sampai 2022. Kemudian pada slide ini terdapat identitas paper dan fokus kajian. Paper ini diterbitkan di jurnal Geoplanning, Journal of Geomatics and Planning, volume 10, nomor 1, halaman 1-10. Objek kajian dari penelitian ini adalah perubahan penggunaan dan tutupan lahan di Vizianagaram District, Andhra Pradesh, India. Periode analisis yang digunakan adalah tahun 2017 sampai 2022. Fokus utama paper ini adalah melihat bagaimana kondisi penggunaan dan tutupan lahan berubah dari tahun ke tahun. Kemudian perubahan tersebut dianalisis menggunakan pendekatan metode remote sensing dan GIS. Hal yang menjadi perhatian dalam resume ini adalah apa masalah yang dikaji, data remote sensing apa yang digunakan, bagaimana GIS dimanfaatkan, dan perubahan LULCC apa saja yang paling penting berdasarkan hasil penelitian. Kemudian latar belakang. Mengapa LULCC penting? Land Use and Land Cover Change atau LULCC merupakan perubahan penggunaan dan tutupan lahan yang terjadi akibat aktivitas manusia maupun proses alam. Contohnya adalah urbanisasi, kemudian perluasan pertanian, deforestasi, pembangunan infrastruktur, dan perubahan kawasan alami menjadi kawasan terbangun. Paper ini menjelaskan bahwa LULCC penting untuk dikaji karena berdampak pada banyak aspek. Dari sisi lingkungan, perubahan tutupan lahan dapat mempengaruhi biodiversitas, kualitas tanah, ketersediaan air, dan regulasi iklim. Misalnya, ketika vegetasi berkurang, maka kemampuan ekosistem dalam menyimpan karbon dan menjaga keseimbangan lingkungan juga dapat menurun. Dari sisi sosial dan ekonomi, perubahan lahan dapat berkaitan dengan urbanisasi, industrialisasi, degradasi lahan, serta potensi konflik penggunaan lahan. Sedangkan dari sisi kebijakan, data perubahan lahan dapat membantu pemerintah atau pengambil keputusan dalam membuat perencanaan wilayah konservasi dan pengelolaan sumber daya. Jadi, inti masalahnya adalah perubahan lahan terjadi secara dinamis tanpa pemantauan berbasis data spasial. Akan sulit mengetahui area mana yang mengalami degradasi, konversi lahan, atau ekspansi kawasan terbangun. Kemudian, wilayah studi dan data yang digunakan. Wilayah studi dalam paper ini adalah Vizianagaram District yang berada di Andhra Pradesh, India, yang luas wilayahnya sekitar 3.846 km persegi. Wilayah ini memiliki berbagai jenis penggunaan lahan, seperti lahan pertanian, vegetasi, kawasan urban, badan air, dan lahan terdegradasi.
Karena wilayah ini mengalami tekanan pembangunan dan urbanisasi, maka analisis perubahan tutupan lahan menjadi penting untuk melihat bagaimana kondisi wilayah tersebut berubah dari waktu ke waktu. Kemudian data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra satelit Sentinel-2 dari Copernicus Open Access Hub. Sentinel-2 digunakan karena mampu menyediakan data penginderaan jarak jauh dengan resolusi spasial yang cukup baik, yaitu sekitar 10 meter untuk analisis LULC. Dalam konteks penelitian ini, remote sensing berperan sebagai sumber data utama untuk menangkap informasi permukaan bumi. Dengan citra satelit, peneliti dapat melihat kondisi lahan beberapa tahun yang berbeda, kemudian membandingkannya untuk mengetahui perubahan yang terjadi. Kemudian ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian dalam paper ini terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah data acquisition, yaitu pengumpulan atau pengunduhan data citra satelit Sentinel-2 secara multitemporal. Multitemporal berarti data yang digunakan berasal dari beberapa waktu atau tahun yang berbeda. Dalam hal ini, dari tahun 2017 sampai 2022. Kemudian, tahap kedua ada preprocessing citra. Tahap ini bertujuan untuk menyiapkan citra agar layak dianalisis. Prosesnya mencakup kalibrasi radiometrik, koreksi atmosferik, koreksi geometrik, dan mosaiking. Koreksi atmosferik penting karena citra satelit dapat dipengaruhi oleh kondisi atmosfer. Koreksi geometrik juga penting agar posisi objek pada citra sesuai dengan posisi sebenarnya pada permukaan bumi. Kemudian tahap ketiga adalah image classification. Pada tahap ini, citra diklasifikasi menjadi beberapa kelas penggunaan dan tutupan lahan. Paper menyebutkan penggunaan ERDAS, Imagine, sebagai perangkat lunak untuk klasifikasi citra. Kemudian tahap keempat adalah akurasi assessment atau penilaian akurasi. Paper menjelaskan bahwa hasil klasifikasi dapat dievaluasi menggunakan error matrix, kappa koefisien, dan metrik akurasi yang lainnya. Tahap kelima adalah change detection, yaitu membandingkan hasil klasifikasi LULC dari tahun 2017 sampai 2022. Dari tahap ini diperoleh peta perubahan dan tabel presentase area untuk tiap kategori lahan. Kemudian ada peran remote sensing dan GIS dalam paper. Slide ini adalah bagian penting karena langsung menjawab topik tugas, yaitu remote sensing dan pemanfaatannya pada GIS. Dalam paper ini, remote sensing berperan sebagai sumber data utama. Citra Sentinel-2 digunakan untuk memperoleh informasi permukaan bumi. Melalui citra satelit, peneliti dapat mendeteksi kelas penggunaan dan tutupan lahan berdasarkan respon spektral dari objek di permukaan bumi. Misalnya, vegetasi, badan air, lahan pertanian, dan kawasan terbangun memiliki karakteristik pantulan spektral yang berbeda. Perbedaan ini kemudian digunakan untuk membantu proses klasifikasi tutupan lahan. Sementara itu, GIS berperan dalam pengelolaan, pemetaan, dan analisis data spasial. Hasil klasifikasi dari citra satelit tidak hanya berupa angka, tetapi juga dapat ditampilkan dalam bentuk peta tematik. Dengan GIS, peneliti dapat melihat distribusi spasial setiap kelas LULC, menghitung luas atau presentasi area, serta membandingkan perubahan antar tahun. Jadi, hubungan antara remote sensing dan GIS dalam paper ini adalah remote sensing menyediakan data citra dan informasi awal dari permukaan bumi, sedangkan GIS mengolah, memvisualisasikan, dan menganalisis informasi
tersebut agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian kelas LULC yang dianalisis. Paper ini mengelompokkan penggunaan dan tutupan lahan menjadi 7 kategori utama. Kategori pertama yaitu water bodies, yaitu badan air alami maupun buatan seperti sungai, danau, kolam, atau reservoir. Kategori kedua adalah dense vegetation, yaitu area dengan vegetasi rapat, seperti hutan atau wilayah yang memiliki konsentrasi pohon dan tanaman tinggi. Kategori ketiga adalah flooded vegetation, yaitu vegetasi yang tergenang secara sementara, misalnya area rawa atau wilayah yang rentan banjir musiman. Kemudian ada kategori keempat yaitu agrikultur atau croplands, yaitu area yang digunakan untuk pertanian, perkebunan, dan budidaya tanaman. Kategori kelima yaitu built-up lands, yaitu area terbangun seperti bangunan, jalan, dan kawasan perkotaan. Dan kategori keenam adalah scrub atau vegetation, yaitu vegetasi rendah, seperti semak, tanaman jarang, atau tutupan vegetasi yang tidak terlalu rapat. Kemudian kategori ketujuh adalah degraded lands, yaitu lahan yang mengalami penurunan kualitas ekologis baik akibat aktivitas manusia maupun faktor alam. Ketujuh kategori ini menjadi dasar untuk menghitung perubahan persentase luas wilayah dari tahun 2017 sampai 2022. Kemudian ada hasil pemetaan LULC dari tahun 2017 sampai 2022. Pada slide ini ditampilkan hasil pemetaan LULC dari tahun 2017 sampai 2022. Dalam paper, hasil ini ditampilkan melalui figur 2 dan figur 3. Peta tematik tersebut menunjukkan distribusi spasial setiap kelas penggunaan dan tutupan lahan pada wilayah studi. Dengan melihat peta dari tahun ke tahun, perubahan tidak hanya dapat dilihat dalam bentuk angka tetapi juga dapat dipahami secara visual. Berdasarkan interpretasi hasil, lahan pertanian atau agrikultur atau croplands menjadi kategori yang paling dominan selama periode penelitian. Selain itu, built-up lands atau kawasan terbangun terlihat mengalami peningkatan secara bertahap. Dense vegetation atau vegetasi rapat mengalami penurunan pada awal periode, lalu menunjukkan sebagian pemulihan pada tahun-tahun berikutnya. Disinilah pemanfaatan GIS terlihat. GIS membantu menampilkan hasil klasifikasi remote sensing dalam bentuk peta, sehingga peneliti dan pembaca dapat memahami pola perubahan secara spasial, bukan hanya berdasarkan tabel. Kemudian tren kuantitatif perubahan LULC. Selain peta, paper ini juga menyajikan data kuantitatif dalam bentuk tabel dan grafik. Data ini menunjukkan perubahan persentase tiap kategori LULC dari tahun 2017 sampai 2022. Beberapa perubahan penting yang ditemukan adalah sebagai berikut. Agrikultur atau croplands mengalami penurunan sebesar 2,37%. Pada tahun 2017, kategori ini mencakup 67,42% area. Lalu menurun menjadi 65,05% pada tahun 2022. Kemudian ada degraded lands mengalami peningkatan sebesar 2,11%. Ini menunjukkan adanya peningkatan lahan yang mengalami degradasi atau penurunan kualitas ekologis. Kemudian built-up lands meningkat sebesar 1,11%. Dari 5,18% pada tahun 2017 menjadi 6,29% pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya perkembangan kawasan terbangun atau urbanisasi.
Kemudian water bodies meningkat sebesar 0,97%, sedangkan dense vegetation mengalami penurunan bersih sebesar 1,73%. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa wilayah studi mengalami dinamika perubahan lahan terutama pada kategori pertanian, lahan terdegradasi, kawasan terbangun, dan vegetasi rapat. Kemudian temuan utama paper. Temuan utama dari paper ini dapat dirangkum menjadi beberapa poin. Yang pertama, lahan pertanian tetap menjadi kategori dominan di wilayah studi. Namun, meskipun masih dominan, persentasenya mengalami penurunan dari 67,42% menjadi 65,05%. Kedua, built-up lands atau lahan terbangun mengalami peningkatan dari 5,18% menjadi 6,29%. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan urbanisasi dan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Yang ketiga, ada dense vegetation mengalami penurunan secara total sebesar 1,73%. Penurunan ini dapat menjadi indikasi adanya tekanan ekosistem atau perubahan pada tutupan vegetasi. Yang keempat, degrade lands meningkat sebesar 2,11%. Peningkatan ini perlu diperhatikan karena berkaitan dengan kondisi ekologis dan kualitas lahan. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa perubahan pengguna dan tutupan lahan tidak hanya berdampak pada komposisi lahan, tetapi juga dapat berkaitan dengan isu-isu lingkungan, urbanisasi, dan kebutuhan pengelolaan wilayah secara berkelanjutan. Kemudian ada pemanfaatan hasil pada GIS. Pada bagian ini, kita dapat melihat bagaimana hasil remote sensing dimanfaatkan dalam GIS. Citra satelit Sentinel-2 yang sudah diklasifikasikan menghasilkan informasi spasial mengenai tutupan dan penggunaan lahan. Informasi ini kemudian digunakan dalam GIS untuk membuat peta tematik LULC setiap tahun. GIS juga digunakan untuk membandingkan perubahan area antar tahun. Misalnya, GIS dapat membantu melihat kategori mana yang meningkat, kategori mana yang menurun, dan bagaimana persebarannya di wilayah studi. Selain itu, GIS dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang berpotensi mengalami degradasi, urbanisasi, atau perubahan penggunaan lahan lainnya. Hasil analisis ini dapat mendukung pengelolaan lahan, konservasi, dan perencanaan wilayah. Makna praktisnya adalah kombinasi remote sensing dan GIS membantu pengambilan keputusan memahami di mana perubahan terjadi, seberapa besar perubahan tersebut, dan jenis lahan apa yang paling terdampak. Kemudian kesimpulan dari paper ini adalah bahwa pemantauan perubahan penggunaan dan tutupan lahan berbasis remote sensing dan GIS sangat penting untuk mendukung pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Perubahan LULC dari tahun 2017 sampai 2022 menunjukkan adanya dinamika pada beberapa kategori lahan, seperti pertanian, vegetasi rapat, badan air, lahan terbangun, dan lahan terdegradasi. Sentinel-2 membantu menyediakan data permukaan lahan secara multitemporal, sehingga kondisi wilayah dapat terpantau dari tahun ke tahun. Sementara itu, GIS membantu mengolah, memetakan, dan menganalisis perubahan tersebut secara spasial. Paper ini memiliki kelebihan karena menggunakan data multitahun dan menyajikan hasil dalam bentuk peta, tabel, serta grafik. Hal ini membuat perubahan LULC dapat dipahami secara visual maupun kuantitatif. Namun terdapat juga catatan kritis. Paper ini tidak menampilkan detail hasil akurasi klasifikasi secara lengkap pada bagian hasil. Selain itu, pembahasan mengenai penyebab atau driver perubahan lahan masih dapat diperdalam.
Untuk referensi utama yang digunakan dalam presentasi ini adalah paper dari Yenda Padmini, kemudian M. Srinivasa Rao, dan Gararaja Rao dengan judul Temporal Analysis of Land Use and Land Cover Change in Vizianagaram District, Andhra Pradesh, India, using remote sensing and GIS technique. Paper ini diterbitkan pada Geoplanning Journal of Geomatics and Planning, volume 10 nomor 1 halaman 1 sampai 10 pada tahun 2023 dengan DOI yang tertera di situ. Kemudian sebagai penutup, paper ini sesuai dengan topik remote sensing dan pemanfaatannya pada GIS karena menunjukkan bagaimana citra satelit digunakan untuk memperoleh data tutupan lahan. Kemudian hasilnya dimanfaatkan dalam GIS untuk pemetaan, analisis perubahan, dan mendukung perencanaan wilayah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.